Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Deka dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dunia Konspirasi, yakni channel yang khusus membahas teori-teori konspirasi dan misteri yang terjadi di seluruh dunia. Berdasarkan rumor yang berkembang di tengah masyarakat, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng, agar kalian bisa mendapatkan berita-berita atau informasi menarik mengenai teori konspirasi lainnya secara update melalui channel ini. Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Kemudian tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, serta komen pada kolom komentar di bawah. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, Dunia Konspirasi akan membahas mengenai teori konspirasi apa saja yang berkembang pada kasus penembakan Brigadir J yang dilakukan oleh bosnya sendiri, yaitu Irjen Verdi Sambo beserta kroninya. 1. Hubungan gelap Sang Jenderal dengan Poluan. 2. Isu hubungan sesama jenis LGBT Sang Jenderal. 3. Isu keterkaitannya dengan Konsorsium 303. Di tengah kasus pembunuhan Brigadir J, beredar video viral yang memperlihatkan skema judi online dengan nama Irjen Verdi Sambo sebagai kaisar atau pemimpinnya. Video tersebut berjudul Judi Online Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Sambo ramai disebut sebagai pemimpin dari konsorsium tersebut. Isu ini merujuk pada kabar soal backing petinggi Polri di balik praktik perjudian di tanah air. Kabar itu pun langsung ramai jadi perbincangan di tengah masyarakat. Dikabarkan bahwa Brigadir J mengetahui betul bisnis haram yang digeluti Sang Jenderal dan membocorkannya kepada istri tersangka, yakni Ibu PC. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo merespons beredarnya informasi tersebut. Dedi mengatakan, Polri bakal menindak tegas segala bentuk perjudian, premanisme, hingga narkoba seperti perintah Kapolri. Namun, soal informasi yang beredar itu ia mengaku belum mengetahuinya. Saat ini, informasi tersebut kabarnya tengah didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Praktisi hukum tata negara Tomu Pasaribu menilai, sulitnya Polri mengungkap motif pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, bukan karena belum mengetahui apa motif yang sebenarnya. Kalau motif yang sebenarnya diumumkan polisi, maka kasus ini akan merembet kemana-mana, sehingga perlu strategi untuk meminimalisir kasus pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo. Polisi berusaha semaksimal mungkin menutup kasus ini rapat-rapat. Kalau motifnya kasus judi, maka dipastikan Verdi Sambo akan membuka seluas-luasnya kemana dan siapa saja yang menikmati hasil uang judi tersebut. Bahkan dalam perbincangan tersebut kemungkinan hasil Konsorsium 303 dipergunakan sebagai pendanaan dalam Pilpres 2019 melalui JHL. Di kalangan orang tertentu pembahasan tersebut dibahas dengan sangat hati-hati karena Presiden juga pernah berkunjung ke JHL. 4. Keterkaitan dengan kasus pembunuhan di KM50. Apa itu tragedi KM50 Tol Cikampek yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo? Beberapa waktu terakhir kasus KM50 trending di sejumlah sosial media, semisal TikTok dan Twitter. Seperti diketahui bahwa Verdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri sempat menangani sejumlah kasus besar. Di antaranya tragedi KM50 Tol Cikampek. Verdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam bertugas menerjunkan tim pengusutan kasus penembakan KM50 Tol Cikampek. Kasus KM50 merupakan kasus kematian 4 orang laskar Front Pembela Islam. Mengutip sejumlah sumber, rest area KM50 Tol Cikampek jadi lokasi penembakan laskar FPI oleh pihak kepolisian. Berdasarkan rekonstruksi kejadian, polisi membawa 6 laskar FPI diduga menghambat penyidikan polisi terhadap Habib Rizik menggunakan mobil. Kemudian terjadi bentrok di dalam mobil antara polisi dan laskar FPI.
berada di KM 51,2. 4 laskar FPI yang berada di dalam satu mobil Avanza Silver dengan 2 orang polisi di dalamnya menyerang polisi dan mencoba merebut senjata. Atas kejadian tersebut, polisi melakukan tindakan tegas dengan menembak 4 laskar FPI di dalam mobil hingga tewas. 2 orang lainnya terpisah tak sadarkan diri saat menyerah di res area KM 50 Tol Cikampek. Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan insiden penembakan 4 laskar merupakan pelanggaran HAM. Di sidang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 18 Maret 2022, 2 orang terdakwa divonis bebas. Teguh Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Tetapi keduanya tak dijatuhi hukuman disebabkan alasan pembenaran menembak untuk membela diri. Baru-baru ini muncul informasi di media sosial YouTube yang mengklaim ada kemiripan antara kasus KM 50 dan pembunuhan Brigadir J dilakukan oleh pelaku yang sama. Lantas apakah benar bahwa Ferdy Sambo terlibat dengan penembakan 6 laskar FPI? 5. Motif pelecehan seksual bagian 2. Motif dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati kembali jadi perbincangan. Setelah sebelumnya motif ini sempat mencuat ke permukaan pada awal-awal kasus terjadinya pembunuhan dan telah dicabut oleh Polri. Pada update terakhir pada saat pemeriksaan istri tersangka yakni Putri Chandrawati di Bareskrim Polri, yang bersangkutan tetap kekeh bahwa motif yang mendasari pembunuhan ini adalah motif pelecehan seksual. Tak sedikit yang berspekulasi bahwa tindakan Brigadir J tersebut menjadi awal mula Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan Yosua. Pengacara Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak menyebut isu Brigadir J membopong Putri Chandrawati dibaratkan sebuah kaset baru dengan lagu yang jadul. Martin Lucas Simanjuntak menegaskan tidak ada peristiwa Brigadir J membopong istri Ferdy Sambo tersebut. Kata-kata itu ibarat kaset baru, tapi lagunya lagu jadul ya, cuma diulang, diputar-putar. Jadi tidak ada itu peristiwa tersebut, kata Martin Lucas Simanjuntak. Dia mengatakan peristiwa dugaan pelecehan yang terjadi di Duren 3 sudah dinyatakan tidak ada pidananya oleh Bareskrim Polri. Martin mengungkapkan tidak mungkin lagi percaya ada isu kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Pertama terjadi di Duren 3, ternyata hoaks. Ternyata tidak ada peristiwa pidana. Bagaimana lagi kita mau percaya bahwa ada kekerasan seksual di situ ya, ucapnya. Pengacara Brigadir J itu menegaskan prinsip dalam hidupnya bahwa orang yang sekali berbohong, maka akan terus berbohong. Lebih lanjut, dia mengatakan pemeriksaan terhadap para tersangka sangat penting, terutama Putri Chandrawati. Menurutnya, bila istri Ferdy Sambo itu mau berkata jujur, maka akan banyak hal yang akan meringankannya. Dan jelas saja motif ini adalah motif yang paling tidak dipercayai oleh publik. Karena sebelumnya Putri Chandrawati juga ketahuan berbohong ketika mengungkap motif pelecehan di TKP Duren 3. Yang melibatkan lembaga-lembaga dari institusi lain seperti LPSK. Yang terakhir adalah isu propaganda dan fitnah dari ART beberapa waktu belakangan ini. Doli Payumara mengungkapkan soal motif Irjen Ferdy Sambo di Semarang yang merencanakan membunuh Brigadir J. Pertama, saya sempat sebut Yosua bukanlah LGBT. Yang kedua, Eliezer bukanlah LGBT. Dan ketiga, Ferdy Sambo adalah biseksual. Saya klaim itu, ujar Doli Pad. Motif sebenarnya adalah karena si Kuat. Orang sipil tetapi ingin berkuasa di polisi. Dia Kuat Maruf selalu berantem dengan Yosua karena dia pengen dianggap oleh Sambo sebagai orang yang pertama menjaga Sambo. Dari sinilah muncul propaganda yang dibuat-buat oleh Kuat Maruf dan diceritakan kepada Irjen Ferdy Sambo. Dolipa menambahkan bahwa Kuat Maruf melaporkan dan memberi informasi kepada Ferdy Sambo tentang perlakuan Brigadir J yang tidak sesuai fakta dan hanya karangan atau fitnah. Sambo yang kadang-kadang psikopat, dia panik merasa cemburu banget.
Timbullah niat busuknya karena kepalanya udah nggak bisa posisi normal, ujar Dolipa. Dari propaganda dan fitnah itulah yang memunculkan rencana Ferdy Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Makanya sumber dari persoalan ini adalah fitnah. Itulah beberapa teori-teori konspirasi yang tengah beredar luas di kalangan masyarakat saat ini mengenai kasus penembakan Brigadir J. Lantas motif apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah yang membuat seorang jenderal bintang 2 tega menghabisi nyawa dari ajudannya sendiri? Hal itu tentu saja masih menjadi pertanyaan publik hingga saat ini. Harga yang harus dibayar dari kebohongan pun tak main-main. Bukan hanya anjloknya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan penegakan hukum di Indonesia, hal itu juga mencederai logika masyarakat. Selain itu, penting menyampaikan informasi yang utuh dan benar kepada publik agar tidak berkembang rumor dan teori konspirasi yang justru menjauhkan masyarakat dari nalar. Jenderal Kapolri Listio Sigit berjanji akan mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dan semoga saja menjadi pencerahan bagi masyarakat agar tidak timbul isu-isu atau teori konspirasi lainnya.